Salam nandur seneng, dedikasi buat pecinta tabulan pot anggur pemula. Video berikut adalah bagian kedua dari video cara menanam dongkelan anggur. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menggrafting entres ke dongkelan besar. Harapannya adalah setelah sprout nanti akan dapat menghasilkan bunga. Seperti apa? Ayo kita perhatikan sama-sama. Hal-hal yang menentukan keberhasilan grafting dongkelan, yang pertama tentu adalah kondisi dari dongkelan itu sendiri. Kemudian yang kedua yang sangat penting adalah kondisi daripada entresnya. Sementara itu, untuk entres yang baik, yang pertama adalah jelas dia bebas dari penyakit, misal jamur. Lalu yang kedua, entres itu masih dalam keadaan segar. Sehingga usahakan kalau kita entresnya itu membeli, jangan membeli dari tempat yang terlalu jauh. Karena semakin jauh lokasinya, maka tingkat kesegarannya akan semakin menurun. Oleh sebab itu, kalau membeli pastikan ya, tanya pangkas kapan, kirim kapan, dari mana. Nah, itu akan membuat kita tahu kira-kira entres itu akan kita terima kondisinya seperti apa. Kemudian hal yang ketiga, ya, entres yang baik itu ya, selain bebas dari jamur, lalu kemudian tingkat kesegarannya bagus, yang ketiga adalah mata tunasnya. Jadi mata tunas yang baik itu menonjol, dan yang bagus lagi adalah selain menonjol, dia itu besar dan bulat, ya, lebih membulat, jadi tidak terlalu lancip. Nah, itu kemungkinan untuk sprout dan menghasilkan buah itu akan sangat tinggi sekali. Dan hal berikutnya yang menentukan keberhasilan daripada graftingan di dongkelan adalah teknik yang kita pakai, cara kita atau kemampuan kita, keahlian kita. Ya, yang pertama saat kita mempersiapkan entres, jadi entres yang kita pangkas menggunakan gunting itu kalau bisa dirapikan lagi, ya, bekas potongan atau pangkasan dari gunting itu kan ada tekanan, ya, jadi kadang ada kulit yang pecah yang tidak terlalu terlihat. Nah, itu harus dirapikan lagi dengan pisau atau cutter yang cukup tajam supaya betul-betul kondisinya tidak ada yang rusak, baik kulit maupun kayunya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pelapisan menggunakan parafilm. Jadi parafilm saya biasa gunakan kalau graftingan itu ada peneduhnya, jadi dia tidak terkena embun langsung dan juga tidak terkena hujan langsung. Itu mata tunasnya tidak saya tutup dengan parafilm, ya.
Tetapi kalau itu terbuka, maka mata tunasnya itu biasa saya tutup dengan parafilm, ya, dirapikan sedemikian rupa supaya bekas-bekas luka itu atau potongan sayatan itu tertutup dengan baik. Keahlian kita atau cara kita yang menentukan keberhasilan daripada graftingan kita yang berikutnya adalah cara kita menyayat entres untuk disambungkan. Jadi prinsipnya adalah pada saat kita mempersiapkan entres itu nanti harus bisa menempel secara rata di permukaan dari kayu dongkelannya. Nah, oleh sebab itu penyayatan ini sangat penting sekali, ya. Yaitu usahakan untuk penyayatan itu hasil sayatannya itu kondisinya lurus. Jangan sampai bengkok atau bergelombang, karena kalau bengkok atau bergelombang tentunya akan membuat entres tidak bisa menempel secara sempurna. Satu sisi itu disayat cukup panjang, nanti yang ada menempel di kayu, lalu satu sisi itu akan pendek saja yang akan menempel di kulitnya, ya. Dan berikutnya adalah cara atau keahlian kita yang sangat menentukan adalah mengupas kulit daripada dongkelan itu, ya. Cari satu lokasi yang cukup datar, ya, karena itu kan kayu, jadi kadangkala ada bagian yang melengkung. Nah, usahakan cari yang datar supaya supaya entres itu bisa menempel secara rata. Lakukan secara hati-hati dan usahakan jangan berkali-kali untuk memisaunya, ya. Kalau harus berkali-kali karena kurang pas, ya bisa saja kita lakukan, tetapi usahakan untuk tidak berkali-kali. Lalu yang berikutnya adalah ukuran daripada pengelupasan kulit itu harus tepat, dan kemudian dipotong ujungnya, ya, supaya nanti nempelnya, ngikatnya itu jadi lebih bagus, ya, lebih rata. Nah, kemudian untuk menghindari dongkelan ke depannya itu mati separuh, itu usahakan, ya ini bukan usahakan tapi ya seharusnya kita melakukan penggraftingan di minimal 4 sisi. Jadi dilihat ukurannya. Kalau ukurannya itu tidak terlalu besar, ya cukup 2 sisi. Lalu kemudian kalau agak besar sedikit bisa di 3 sisi dengan 3 entres, ya berarti, atau 3 graftingan. Tapi kalau cukup besar seperti ini, ya, yang ada di video saya ini, ya minimal itu kita menyambungnya atau menggraftingnya pada 4 sisi, ya, supaya dongkelan tidak menjadi mati separuh, ya. Jadi masing-masing sisi itu ada ada perjalanan atau transportasi daripada nutrisi dari bawah dan ke atas, sehingga
kayu dan kulit akan menjadi aktif dan itu akan menjadi tetap hidup ya. Dongkelan yang di video ini pun saya grafting pada 4 sisi ya. 3 varian yang saya gunakan untuk grafting kali ini yaitu Gosvi ada 2, kemudian akademik 1, lalu yang satunya lagi adalah rumba. Jadi ada 3 varian, tapi total jumlahnya 4 graftingan. Nah, rekan-rekan, yang sangat penting sekali untuk cara kita menggrafting untuk menjadi terampil, ya kita tidak hanya bisa belajar, melihat, menonton, tapi memang kita harus praktek. Nah, melalui kita praktek itu, tangan kita menjadi lebih terampil, lalu kita mulai mengamati, menganalisa, lalu kemudian membuat sebuah kesimpulan. Nah, sampai pada akhirnya kita akan menemukan cara yang paling cocok dengan diri kita paling nyaman, dan biasanya semakin cocok atau semakin nyaman cara yang kita pakai, itu akan meningkatkan tingkat keberhasilannya menjadi lebih tinggi. Hal yang berikutnya yang saya juga ingin bagikan kepada rekan-rekan sekalian adalah hal yang juga sangat menentukan untuk tingkat keberhasilan graftingan kita di dongkelan adalah waktu ya. Saat kita melakukan graftingan itu lebih bagus sore hari atau malam hari ya. Berbeda sekali kalau kita melakukannya pada pagi hari atau siang hari, karena kalau pagi hari atau apalagi siang hari ya, jadi itu cukup panas sehingga akan memberikan dampak dan pengaruh pada graftingan kita yang kurang baik. Tapi kalau malam hari kita lakukan, itu kan teduh, atau sore hari kita lakukan itu teduh. Sehingga masih berjam-jam tidak mendapatkan panas dari sinar matahari, itu sangat baik sekali. Jadi memberikan kesempatan kepada entres dan dongkelan itu menyatu ya, tanpa diganggu oleh tingkat panas yang ada. Bagian terakhir adalah mengikat dengan plastik ya, dan menutup seluruhnya bagian-bagian yang terbuka sehingga tidak ada lagi bagian yang terbuka. Jadi betul-betul tertutup. Baik rekan-rekan, ini yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan sekalian ya. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat, salam sukses, salam nandur seneng, karena hati yang gembira adalah obat yang manis.